Halo teman-teman, sebagai seorang digital marketer yang mungkin selama ini belajar soal digital marketing, saya pikir ada momen lah kita sharing soal beberapa hal terkait dengan politik. Nah, hari ini saya mau sharing satu rahasia besar yang mungkin belum digunakan oleh kandidat-kandidat di Indonesia saat ini. Saya yakin, karena sebagai seorang digital marketer pun, saya tahu banyak teman-teman saya yang bergelut di bidang digital marketing itu lebih banyaknya itu adalah menggunakan keilmuan ini untuk jual produk atau branding produk. Tetapi untuk masuk ke urusan politik itu belum. Nah, rahasianya itu apa? Nah, rahasianya adalah tentang political digital marketing. Jadi bagaimana memanfaatkan kampanye digital, kampanye di sosial media untuk politik. Nah, mengapa saya bilang ini rahasia? Karena ini belum merupakan hal yang relevan dibicarakan dalam konteks-konteks politik di Indonesia. Dan baru sedikit yang memanfaatkan ini. Dan ternyata teman-teman, pemimpin besar seperti di Amerika Serikat, contohnya seorang Donald Trump, memenangkan Pilpres Amerika Serikat di tahun 2016 karena rahasia ini, political digital marketing. Nah, ini kita bisa lihat beritanya teman-teman. Berita ini teman-teman bisa baca, Trump Digital Director says Facebook helped win the White House. Itu berita pertama teman-teman. Lalu berita kedua, top Facebook executive says Trump ran the best digital ad campaign ever in 2016. Nah, dari dua berita ini saya teman-teman bisa lihat bagaimana digital ad campaign membantu seorang Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika di tahun 2016. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Anda teman-teman? Oke, kita bahas. Nah, lalu kita beralih dari Donald Trump. Kita melihat siapa sih yang duduk sebagai presiden di Amerika Serikat saat ini? Mengapa seorang Donald Trump kalah? Nah, ternyata mari kita lihat data ini teman-teman. Nah, judulnya How We Analyze the Cost of Trump's and Biden's Campaign Ads on Facebook. Mengapa seorang Donald Trump bisa kalah teman-teman? Oke lah, ada banyak faktor ya, tapi saya mau fokus bicara soal dampak atau pengaruh dari digital campaign, lebih khususnya digital marketing ya teman-teman, dalam sosial media. Nah, kita langsung lihat di conclusion ya teman-teman. Jadi coba teman-teman baca. We found Biden on average paid more for his ads than Trump did. Facebook bla 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 sekian. Oke teman-teman. Nah, dari berita ini saja teman-teman bisa simpulkan mengapa seorang Donald Trump itu bisa kalah. Karena ternyata biaya yang dikeluarkan oleh seorang Joe Biden untuk iklannya, untuk ads-nya di platform-platform sosial media itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Donald Trump. Itulah salah satu alasan mengapa seorang Donald Trump bisa kalah. Lalu di berita yang selanjutnya lagi teman-teman, ada fakta lagi yang mengejutkan bahwa ini teman-teman bisa baca. Biden spends 1.4 billion dollar on digital ads in less than 2 weeks. Jadi seorang Biden menggelontorkan dana 1,4 juta dolar untuk ads berbayar dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini di Amerika Serikat teman-teman. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Oke teman-teman, saya cerita sedikit ya teman-teman. Saya ini mulai mengenal dunia ilmu digital marketing itu di tahun 2000, awal-awal 2018. Saya ikut kursus, pelatihan dan lain-lain. Nah, awal mula memang untuk kepentingan branding produk, usaha, klinik. Tetapi saat itu saya berpikir, wah tidak ada salahnya keilmuan ini dimanfaatkan untuk kampanye digital. Karena di tahun 2019 kan COVID, orang gemakan digital campaign dan lain-lain. Nah, jadi saat itulah kita memanfaatkan. Apalagi di saat itu pun saya sudah mengetahui bahwa di tahun 2016 sebelumnya, saat itu kan 2018 teman-teman, waktu saya belajar soal digital marketing. Ternyata Pilpres di tahun 2016 sebelumnya itu ternyata dimenangkan oleh seorang Donald Trump karena digital campaign berbasis sosial media. Saat itu beliau lebih menggunakan Facebook. Timnya Donald Trump lebih dominan ke Facebook. Kalau hari gini apa? Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok.
atau di platform video seperti YouTube dan lain-lain. Tetapi yang berbayar karena lebih masif dan lebih tertarget. Nah, secara detail seperti apa kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih.